Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ternyata kelas kita pada pagi hari ini sangat ramai. Baiklah, lanjut ke materi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Materinya mengenai keberagaman suku dan bangsa Indonesia. Yang kita pelajari pada pagi hari ini tidak hanya suku, tetapi juga berbagai macam hal. Ada rumah adat, ada tari daerah, ada kebudayaan daerah, dan lain-lain banyak jenisnya. Kita akan belajar apa itu arti keberagaman. Sebelum mulai, kalian siapkan buku kalian terlebih dahulu. Jadi ketika menonton, kalian bisa sambil membuka buku kalian. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Mata pelajaran PPKN. Tema 1 kelas 4, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Coba kalian saksikan gambar berikut. Kalian bisa melihat di mana banyak sekali warga negara Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya yang paling beragam di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 742 bahasa daerah, dan 300 kelompok suku bangsa. Masing-masing suku bangsa Indonesia memiliki budaya yang khas, di mana artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang ada di gambar, memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Setiap suku juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Rumah adatnya juga berbeda. Agama, kepercayaan juga ada yang berbeda. Karena kita akan belajar mengenai keberagaman budaya bangsa, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu keberagaman. Nah, seperti yang sudah tertera di sini. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut disebut keberagaman. Kalian mungkin pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian ingat, di lambang Indonesia, Garuda Pancasila, di bawahnya ada bendera dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari tulisan tersebut adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang berbeda? Tentu saja rakyat Indonesia. Indonesia sangat besar seperti yang sudah tadi dijelaskan, memiliki banyak suku bangsa, banyak agama, adat, kepercayaan, ideologi, ras, macam-macam. Itu semua perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mereka satu. Warga negara Indonesia adalah Indonesia yang menyatukan mereka semua. Orang Madura juga tetap orang Indonesia. Suku Jawa juga tetap suku Jawa, tetapi mereka menjadi satu, yaitu warga negara Indonesia. Entah meskipun berada di ujung Papua, di ujung Sumatera, berbeda ras, tetapi tetap satu, satu negara, satu warga negara Indonesia. Nah, setelah kalian mengerti apa itu keberagaman, berikutnya adalah budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah hasil karya atau gaya hidup manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, contohnya, tari daerah, pakaian adat, bahasa,
Semuanya itu adalah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang pendahulunya. Ada tarian daerah diwariskan turun-temurun sampai zaman sekarang. Itu termasuk budaya. Bahasa juga disampaikan secara turun-temurun. Itu juga budaya. Semua tersebut, entah itu tarian atau bahasa, pakaian adat, rumah adat, semuanya turun-temurun. Semuanya diciptakan oleh manusia pendahulu yang terakhir sebelum kita. Yang terakhir, nah, kalian bisa saksikan gambar berikut. Keragaman budaya Indonesia. Pakaian adat di Aceh berbeda dengan yang di Jateng, berbeda dengan yang di Bali, Jatim, Kalimantan, Papua. Rumahnya juga berbeda-beda. Ada rumah gadang Sumatera Barat, ada joglo dari Jawa Tengah, gapura Candi Pentar dari Bali, dan Hanoi berasal dari Papua. Bentuk rumah-rumahnya juga berbeda dari bahan-bahan yang berbeda. Itu juga termasuk budaya. Dan perbedaannya disebut keragaman. Karena mereka berasal dari satu, yaitu Indonesia, maka semuanya disebut keragaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya bangsa tidak hanya suku, bahasa, pakaian, rumah. Permainan tradisional juga merupakan budaya. Permainan tradisional dulu diciptakan oleh para pendahulu kita. Zaman dulu apakah bisa main game dari HP, main video game? Tidak ada. Zaman dahulu permainannya bersifat fisik, di mana entah itu berlari, bermain kejar-kejaran. Mungkin kalian bisa menanyakan orang tua kalian, Pak, Bu, zaman dulu kalau nggak ada game, anak-anak kecil mainnya apa? Pasti orang tua kalian bisa menceritakan lebih banyak macam-macam permainan zaman dulu. Jadi meskipun tanpa HP, tanpa komputer, tanpa internet, banyak permainan-permainan yang menarik. Bahkan lebih bermanfaat daripada permainan zaman sekarang. Kalau permainan zaman sekarang kebanyakan video game dan hanya duduk terpaku menatap layar kaca. Sedangkan zaman dulu bisa membantu kebugaran, kerjasama, dan lebih memiliki nilai sosial. Nilai sosial itu di mana? Maksudnya apa? Permainan tradisional biasanya mengumpulkan anak-anak menjadi satu, bermain, bercanda bersama. Tetapi kalau permainan zaman sekarang kebanyakan individu atau sendiri-sendiri. Semua perbedaan tersebut, semua keberagaman tersebut jangan sampai menjadi alasan untuk membenci. Misalnya seperti ini. Wah, itu ada teman dari Papua, kelihatannya serem-serem. Jangan ditemani, jangan diajak main. Tidak boleh seperti itu. Wah, itu ada kulitnya kuning, itu pasti Cina. Jangan berteman dengan dia, itu juga tidak boleh. Justru sebaliknya, perbedaan harus menjadi pemersatu. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Seperti yang tertera di sini, ada banyak cara. Yang pertama, kita harus bangga dengan kebudayaan daerah. Kedua, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dengan cara bagaimana? Misalnya ada sebuah tari tradisional, kita bisa belajar tarian tersebut agar kita bisa menyampaikan ke generasi berikutnya. Yang ketiga, menghormati kebudayaan baik dari daerah maupun luar negeri. Jadi kita harus tidak boleh mengejek, budayanya jelek, tidak menarik, tidak boleh. Kita harus menghormati, tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa lain. Berikutnya,
dengan cara lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada budaya luar negeri. Kita harus bangga dengan budaya sendiri. Jangan sampai malu dengan budaya bangsa sendiri, malah lebih memilih budaya luar. Itu tidak boleh. Yang terakhir, tidak menonjolkan kebudayaan daerah sendiri. Tidak perlu pamer dan menganggap bahwa budaya kita yang paling benar, yang paling bagus, yang lainnya jelek. Nah, berikutnya untuk tugas, silakan kerjakan tabel di halaman 26 dan pertanyaan 1-5 di halaman 27 buku paket tematik. Hasilnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.